Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Di antara nikmat itu ya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani kami. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita bacakan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, di video kali ini saya akan mengkupas kisah sejarahnya Nabi Musa alaihi salam yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ibadah apa yang disukai atau disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke video, jangan sampai lupa dan jangan di-skip. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat muslim semua. Tidak lupa juga saya mendoakan buat para sahabat yang menonton video saya ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah berikan keselamatan, perlindungan dunia dauh akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setiap amalan yang dilakukan manusia memiliki ganjaran masing-masing yang berbeda-beda. Misalnya saja amalan sholat dan puasa, di mana sholat fardu dan puasa wajib memiliki keharusan untuk dijalankan oleh umat Islam yang mampu mendatangkan pahala besar serta bisa mendatangkan dosa jika tidak dilaksanakan. Namun ternyata amalan dari seorang Nabi Musa sebagai yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sholat dan puasa, melainkan amalan yang lainnya. Menilik tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, salah satu keistimewaan seorang Nabi Musa alaihi salam adalah bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam dialog itulah dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ibadah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Nabi Musa bertanya, lalu amalan apa yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi Musa alaihi salam? Mari kita simak bersama dialog Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kisah beliau yang memiliki hikmah luar biasa, sebagaimana yang dirangkum mimpi melalui berbagai sumber. Dikisahkan bahwa Nabi Musa memiliki keistimewaan bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa akan naik ke bukit Tursina. Di bukit itulah beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialog Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diceritakan dalam kitab Muqashshayatul Qulub milik Imam Al-Ghazali. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, Nabi Musa bertanya, wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan. Kemudian antara ibadahku
yang engkau senangi apakah solatku? Tanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab Allah, solatmu hanyalah untukmu sendiri, karena solat membuatmu terpelihara dari amal keji dan munkar. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bertanya lagi, apakah zikirku? Tanya Nabi Musa. Zikir itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah puasaku ya Allah? Tanya Nabi Musa lagi dengan penasaran. Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ibadah apa yang engkau sukai ya Rabb? Tanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjawab, tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sesungguhnya aku berada di dekatnya. Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ada kisah sepasang suami istri yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan ada sepasang suami istri yang hidupnya dilanda kemiskinan. Dalam suatu percakapan, sang istri bertanya kepada suaminya tentang Nabi Musa yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya pun menjawab hal tersebut. Kemudian sang istri berinisiatif untuk berbicara kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka diberi kekayaan. Ide itu pun mereka lakukan keesokan harinya, dan benar saja Nabi Musa alaihi wassalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan keinginan dari pasangan suami istri itu. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, berkata kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan. Namun kekayaan itu aku akan berikan hanya 1 tahun saja. Dan setelah 1 tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala pun disampaikan Nabi Musa kepada pasangan suami istri itu. Suami istri itu sangat senang dan mereka benar-benar menjadi orang kaya. Namun tak disangka harta yang mereka miliki tidak digunakan untuk berfoya-foya, tetapi untuk membantu orang yang membutuhkan dan membangun rumah singgah untuk para musafir. Pasangan suami itu pun istiqomah melakukan sedekah selama 1 tahun, dan ternyata kondisi mereka tidak kembali menjadi miskin. Mereka tetap menjadi orang kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rezeki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Melalui kisah di atas menunjukkan bahwa berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan tidaklah akan membuat seseorang menjadi jatuh miskin atau hartanya menjadi habis. Justru berbagi rezeki akan menambahkan nikmat lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dijelaskan dalam firman-Nya,
melalui surat Saba ayat 39. Sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan antara hamba-hambanya dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran surat Saba ayat 39. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dari beberapa pertanyaan Nabi Musa tadi di atas, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa mengambil manfaat. Jadi bukan berarti sholat itu tidak lebih baik, itu baik. Bukan berarti puasa itu tidak baik, itu lebih baik. Tetapi ada amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita sering bersedekah atau berbagi kebahagiaan dengan sesama manusia. Itulah yang disebut hablum minallah, hablum minannas. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan tayangan video singkat tadi ada manfaatnya, wabil khusus buat diri saya pribadi. Umumnya mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat muslim semuanya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian dulu, dan saya tidak lupa juga saya doakan dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan Allah ganti kebaikan sahabat-sahabat semua dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.